Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami memuji dan bersyukur kepadamu atas aneka anugerah yang telah Engkau limpahkan bagi kami, bagi keluarga-keluarga yang Engkau bentuk dengan kasih-Mu. Kami mohon ya Bapa, Engkau tetap membimbing, mendampingi keluarga-keluarga pada masa pandemi ini dengan segala aneka tantangannya yang mereka hadapi. Namun karena penyelenggaraanmu ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau selalu membawa mereka ke arah yang baik, yang menyejahterakan mereka. Bapa, pada malam hari ini kami hendak menyampaikan katekese kepada saudara-saudara kami yang lain. Kami mohon ya Bapa, penyertaan-Mu sehingga katekese ini dapat berlangsung dengan baik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam umat yang terkasih dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kepada malam yang indah ini adalah katekese iman yang diadakan setiap hari Rabu malam. Pada katekese hari ini kita akan mengupas, mengulas dan mendalami ruang keluarga. Berbicara soal keluarga tiada habisnya, tetapi justru itulah yang menjadi perhatian kita bersama. Karena keluarga itu adalah sel yang harus diperhatikan, baik di dalam gereja, masyarakat maupun dalam hidup bernegara. Sebelum itu kami sampaikan narasumber dan juga yang hadir pada malam hari ini bersama kita pada katekese hari ini. Yang pertama, narasumber kita Romo Ignatius Joko Purnomo Okarem atau Karmel. Lalu kemudian juga bersama kita keluarga Bapak Ibu Suryono. Selamat malam. Lalu kemudian tak lupa ada OMK yang bersama juga pada malam hari ini, Paulonius Sony. Selamat malam. OMK ini datang dari jauh, dari Kalimantan Barat, ya, Sanggau, yang pada malam hari ini akan membagikan bagaimana hidup keluarga di tengah-tengah pandemi seperti ini. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan sedikit pengantar berkaitan dengan keluarga. Menurut Konsili Vatikan II, keluarga adalah gereja domestik atau Ecclesia Domestika. Keluarga diikutsertakan dalam karya keselamatan Allah. Keluarga yang telah dipersatukan Allah lewat sakramen perkawinan diangkat dan dipersatukan dalam cinta kasih. Bahkan diangkat dan dijadikan model hubungan mesra antara Allah dengan gerejanya. Namun untuk menjadi tanda keselamatan di dunia ini tidak mudah. Banyak tantangan dan hambatan yang menghantuinya, terlebih di masa pandemi seperti ini. Maka pada katekese malam hari ini kita akan mengangkat tema bagaimana menjaga harmonisasi keluarga pada masa pandemi ini. Arah yang akan kita gumuli bagaimana masing-masing keluarga menggumuli hidup keluarga dengan segala dinamikanya, sehingga kehidupan keluarga tetap utuh, tetap terjaga, tumbuh, bahkan menjadi berkat bagi keluarga di sekitarnya. Inilah pengantar, maka kita akan memasuki
pada bagian materi, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Romo Joko untuk menyampaikan materi berkaitan dengan perkawinan Katolik. Romo, dipersilakan. Terima kasih Bapak Petrus yang telah mengawali, memberi pengantar untuk katekese kita bersama pada malam hari ini. Tema yang diangkat adalah menjaga harmonisasi, menjaga harmoni hidup berkeluarga di tengah pandemi ini. Nah, untuk itu saya ingin mengajak Bapak Ibu, adik-adik untuk melihat sejenak inti dari hidup berkeluarga itu sendiri yang diawali dengan sebuah janji pernikahan. Maka sebentar mari kita mengingat apa itu pernikahan yang menjadi dasar terbentuknya hidup berkeluarga. Saya mencoba untuk mengutip dari kitab hukum kanonik nomor 1055, Kanon 1055. Dikatakan demikian: perjanjian perkawinan dengan mana pria dan perempuan membentuk antar mereka kebersamaan seluruh hidup. Dari sifat kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak. Oleh Kristus Tuhan, perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen. Bapak Ibu, kaum muda sekalian, dari pernyataan ini beberapa hal bisa kita perdalam. Yang pertama, hakikat perkawinan. Apa itu hakikat perkawinan? Perkawinan adalah perjanjian kasih antara suami istri. Kalau kita menghadiri sebuah perkawinan, upacara perkawinan, yang menjadi inti di sana tentu perjanjian itu. Perjanjian antara pria dan wanita yang didasarkan pada kasih yang mereka gumuli, yang pada akhirnya perjanjian itu mengikat mereka berdua menjadi suami istri. Itu hakikat perkawinan yang pertama, ya. Perjanjian kasih antara suami istri. Nah, isinya apa? Supaya nanti ketika kita mencari menjaga harmoni itu bisa ditemukan di sana juga. Intinya, sejak perjanjian itu, pasangan itu ditetapkan menjadi suami istri. Mereka berjanji hidup dalam suka dan duka. Ini penting, ya. Hidup dalam suka dan duka. Mereka berjanji menjadi bapak dan ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, perkawinan adalah kesepakatan untuk senasib sepenanggungan dalam seluruh aspek kehidupan keluarga, dalam semuanya. Sebuah pernyataan yang indah tetapi
faktanya sulit untuk dihayati. Ya. Hidup dalam suka dan duka, senasib sepenanggungan. Lalu apa yang menjadi tujuan hidup berkeluarga, hidup perkawinan? Kalau saya mempersiapkan calon pengantin dalam sebuah kanonik, seringkali saya bertanya ini, untuk apa sih kamu menikah? Untuk apa sih kamu membentuk keluarga? Jawaban yang spontan disampaikan adalah supaya punya anak, Romo. Ini. Lalu saya mencoba untuk memancing lagi. Terus kalau nggak punya anak, lalu perkawinanmu gagal. Nah, mereka mulai berpikir, oh iya ya, apakah kalau pasangan suami istri ini nggak punya anak, nggak dikaruniai anak, apakah tujuan perkawinannya itu tidak kesampaian? Nah, mereka mulai berpikir, tentu tidak. Maka apa sebenarnya yang menjadi tujuan utama sebuah pernikahan yang pada akhirnya menjadikan pria dan wanita ini membentuk sebuah keluarga? Tujuan utamanya adalah kesejahteraan suami istri. Ini tujuan utama. Karena perjanjian tadi didasarkan pada kasih, maka tujuan utamanya adalah kesejahteraan suami istri. Tadi dilanjutkan dalam kanon yang terarah pada keturunan anak dan pendidikan anak. Itu lebih tujuan yang mengikuti, mengungkapkan kasih sebagai suami istri terarah pada kelahiran anak dan pendidikan. Maka kalau menikah ya tidak boleh, saya menikah terus saya nggak mau direpoti oleh anak, saya nggak mau punya anak, nggak boleh, ya kan? Walaupun tujuan utamanya adalah kesejahteraan suami istri, tetapi ada lanjutannya serta terarah pada keturunan. Nggak bisa ini ditolak, itu tujuan yang mengikuti. Nah, kalau tujuan perkawinan itu adalah kesejahteraan suami istri, inilah yang harus selalu menjadi perjuangan hidup ya, bapak, ibu, suami istri ya, untuk terus menerus menjaga apa yang dijanjikan itu sungguh-sungguh dapat dipelihara dengan baik. Sehingga dengan demikian benar ya, dalam situasi apapun, nah ini dalam situasi pandemi ini juga ini yang menjadi repot semuanya ya, keluarga-keluarga Kristiani sungguh dapat menjadi keluarga yang tangguh. Ini. Nah, yang kedua, yang berikutnya kita diingatkan, kita keluarga Kristiani bukan hanya soal menikah, aku cinta kamu, kamu cinta aku, kita menikah selesai, lalu setelah itu nggak cocok bubar, bukan, nggak bisa begitu, ya, nggak bisa begitu. Karena apa? Karena keluarga Kristiani, kehidupan keluarga Kristiani itu ya, diangkat oleh gereja menjadi sakramen. Janji suami istri itu diangkat oleh gereja menjadi sakramen. Apa itu sakramen? Secara sederhana, tanda dan sarana penyelamatan Tuhan. Bagaimana kasih suami istri itu menjadi tanda dan sarana penyelamatan Tuhan. Lewat kasih suami istri yang mereka perjuangkan itu dalam suka dan duka itu, maka tampaklah di sana kasih Tuhan sendiri kepada gereja. Seperti Tuhan mengasihi gereja sampai mati,
Demikian juga suami istri harus mengasihi pasangannya sampai mati atas dasar cinta kasih. Dan kasih yang seperti itu tentu akan saling menyelamatkan satu sama lain. Tanda kehadiran keselamatan Allah. Jadi ini dalam cinta kasih yang kelihatannya serba manusiawi ini, gereja memaknai menjadi tanda kehadiran keselamatan Allah sendiri. Sekali lagi, lewat cinta kasih suami istri, semua orang diharapkan mampu melihat sekaligus mengalami kasih Allah kepada manusia, kasih Tuhan kepada gereja. Sesempurna kasih Tuhan kepada gerejanya, demikian juga perjuangan terus-menerus tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengenal henti, hidup keluarga, pasangan, suami istri. Ini yang bisa saya sampaikan untuk mencoba mengingat kembali apa sih yang dihidupi oleh suami istri atau pria dan wanita yang sepakat untuk mengikat cinta kasih dalam hidup berkeluarga. Nah, dengan ini kita bisa mencoba untuk menghadapi situasi pandemi ini yang serba merepotkan ini dengan lebih baik. Bahkan pandemi ini menantang kita semua untuk mengingat kembali komitmen yang telah kita buat, Bapak Ibu buat ketika awal dulu. Ketika mulai kenalan, pacaran, lalu sepakat untuk menikah, ada janji di sana, janji yang indah itu. Tetapi menurut pengalaman Bapak Ibu semua, betapa sulitnya itu untuk dihidupi. Karena kita manusia, kita semua punya ego masing-masing. Untuk apa kamu menikah? Supaya saya bahagia. Ini menjadi celaka. Ya, karena orang tidak pernah puas dengan keinginannya. Tetapi kalau jawabannya untuk apa kalian menikah? Kami ingin saling menyempurnakan, kami ingin saling membahagiakan. Itu artinya saling ada kehendak untuk memberikan diri. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kebahagiaan itu justru akan ditemukan. Terima kasih. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Romo atas paparan yang luar biasa untuk mengingatkan kembali janji perkawinan, ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir maupun yang ada di rumah, kita diingatkan kembali janji perkawinan yang pernah kita ucapkan bersama di altar di hadapan Romo, ya. Dan janji itulah yang harus terus-menerus kita hidupi, kita gumuli. Lebih-lebih dalam situasi seperti ini. Jelas sudah tadi disampaikan oleh Romo menurut KHK 1055 dan jelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah kesejahteraan suami istri. Ya. Buahnya apa? Buahnya adalah keturunan dan pendidikan. Ya, ini adalah buah dari tujuan luhur ini. Oleh karena itu, saya mau mengawali berkaitan dengan janji ini kepada Pak Sur, ya, kepada Pak Sur. Pak Sur, berkaitan janji perkawinan yang pernah Pak Sur hadapi, Anda rasakan, Anda terima pada waktu itu, apakah itu masih ada sampai hari ini? Monggo Pak Sur. Terima kasih Pak Petrus. Janji pernikahan jelas tidak mungkin saya lupakan, juga tidak mungkin kami lupakan berdua, Pak. Janji itu sudah kami sampaikan pada bulan Juli, tanggalnya 29 Juli 1989. Nah, nggak lupa atau saya? Sudah berapa tahun ini? Sudah hampir 32 tahun. Pak. Luar biasa. Ya, jadi tidak kami lupakan, Pak. Ya. Nah, karena yang penting bagaimana adalah menjaga
agar janji itu tetap mewujud pada kehidupan sehari-hari, terlebih pada masa pandemi sekarang ini. Ketika sebelum pandemi, saya dan Bu Endang ini perjumpaan pagi singkat, hanya jam 5 sampai jam 6.15, kemudian pergi kerja masing-masing. Gitu. Baru berjumpa lagi setengah 5. Begitu pandemi datang, mulai bangun pagi sampai akan tidur berjumpa terus itu Pak, di rumah terus. Nah ini relasi ini Pak, relasi antara saya dan Bu Endang sebagai Pak Sutri, antara kami dengan anak-anak yang harus kami jaga. Perjumpaan yang lama itu kalau tidak betul-betul diopeni akan menjadi penyebab sesuatu gitu dalam tanda kutip. Nah ini yang penting bagi saya Pak. Maka relasi antara saya dan istri, relasi kami dengan anak-anak benar-benar kami jaga. Bagaimana menjaganya itu juga penting gitu ya. Menjaganya kami adalah kami mencoba mengisinya dengan berbagai kegiatan. Kalau Bu Endang pagi memasak di dapur misalnya, nah, saya mencoba membantu apa yang bisa saya kerjakan. Setelah selesai di dapur, ke depan rumah, di depan rumah ada beberapa ya pot-pot itu Pak. Kami kerjakan bersama. Tuh, ya ada bunga, ada di sebelah itu juga ada tanaman yang lain yang itu menjadi kami berdua menjadi semakin asik untuk mengisi waktu itu Pak. Sehingga perjumpaan yang lama itu tidak menjadi sia-sia, tapi justru mempunyai makna. Sedangkan kalau dengan anak-anak, kan anak-anak itu kami ada 3 di rumah itu. Ada yang satu sudah bekerja, yang justru yang sulung pada saat itu belum, ketika masa pandemi dia. Nah, sesekali saya mengisi acara itu dengan membuatkan kepada mereka, membuatkan acara. Contohnya, ayo kita membuat rak sepatu misalnya. Sederhana itu Pak. Tapi ya harus berembuk bersama. Saya tidak memaksakan kepada anak-anak, tapi ayo kita apa yang mau kita kerjakan. Saya ajak mereka untuk berdialog, bekerja sama. Supaya membuat acara ketika sedang kosong itu. Sehingga tidak jenuh. Kalau tidak kami isi, kemudian mereka masing-masing ya dengan keasikannya, dengan handphonenya, dengan sebagainya, relasi kami dalam rumah tangga mungkin menjadi kurang baik. Mungkin sebenarnya itu dulu. Oke, baik, terima kasih Pak Sur, luar biasa ya, bagaimana menjaga janji yang sudah diucapkan. Bu Sur, ada enggak perubahan gaya relasi sebelum dan sesudah pandemi berkaitan dengan bagaimana janji itu tetap menyala sampai hari ini? Terima kasih Pak. Relasi kami itu malah justru semakin membaik, semakin akrab karena memang itu tadi lebih lama perjumpaannya. Dengan anak-anak juga begitu. Yang biasanya anak-anak itu mungkin kegiatan di luar, sekarang dengan pandemi agak ngerem, lalu di rumah. Kemudian membuat kegiatan, lalu saya sendiri mencoba untuk memasak makanan sendiri untuk yang sudah kerja, saya bawa bekal. Sedangkan untuk anak-anak di rumah ya biar tidak usah jajan, tidak pesen-pesen, tapi lebih sehat. Ini juga diajak untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama. Jadi menurut saya semakin membaik atau semakin ada dampak positifnya juga. Oke, terima kasih Bu Endang. Bapak Ibu, setiap orang pasti mempunyai cara untuk mengungkapkan itu, untuk menjaga itu, untuk memelihara janji itu. Saya yakin itu. Hampir semua pasti mempunyai cara bagaimana supaya komitmen itu, janji itu tetap terpelihara dengan baik. Tadi sudah sampaikan Pak Sur dan Bu Sur, Bu Endang sudah menyampaikan seperti itu. Tetapi Son, sebagai anak, kira-kira apa yang bisa Anda buat masa seperti ini supaya keluarga itu atau Anda lakukan supaya keluargamu itu tetap utuh, tetap kokoh? Baik, saya jawab sekarang ya Pak. Oke, silakan ya. Baik, terima kasih.
Menurut saya juga dari kemarin juga jarang di rumah ya. Mungkin pada masa pandemi inilah kesempatan saya untuk balik ke kampung halaman saya Pak di Kalimantan, Romo. Kegiatan yang saya buat selama saya di rumah itu sebenarnya banyak sekali. Sebagai anak itu saya memikirkan bagaimana cara kita untuk menjaga keharmonisan keluarga. Caranya untuk kita bagaimana supaya keluarga orang tua atau ibu saya bisa berkumpul bareng. Nah, jadi biasanya itu saya setiap malam keseringan itu saya masak sendiri Bu, Pak Romo. Masak biarpun rasanya tak asin, tak tawar, itu satu kebanggaan bagi orang tua saya. Bagaimana dikarenakan kan anaknya udah lama merantau, jadi jarang pulang. Sekali pulang, udah bisa bisa kasih kebanggaan tersendiri lah untuk orang tua. Apalagi seperti orang tua saya pun kalau siang harinya sangat jarang di rumah ya. Dikarenakan kan bapak kerjanya berangkat pagi, pulangnya malam. Sebaliknya mama juga biasanya kalau kita di Kalimantan itu beladang. Jadi berangkatnya pun pagi, pulangnya udah sore, udah mau malam. Jadi kesempatan untuk untuk berkumpul itu payah sekali. Nah, jadi saya itu mikirnya seperti ini. Kita sebagai anak, apa sih yang bisa kita beri, yang bisa kita lakukan untuk mengakrabkan keluarga kita yang semulanya jarang ngumpul bersama, apalagi waktu masa sebelum corona ya, sebelum pandemi itu anak-anaknya jarang di rumah, kita itu jarang di rumah. Makanya dari situlah kita dapat ambil hikmahnya dari masa pandemi seperti ini. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Sony. Oke, baik, itulah pengalaman anak sebagai anak bagaimana dalam masa pandemi pun juga bisa melakukan sesuatu yang sangat berarti bagi keutuhan ya, bagi harmonisasi keluarga. Baik Romo, sebelum kita lanjutkan sharing lebih lanjut, Romo ingin menyampaikan sesuatu lagi? Iya. Pandemi ini tentu di satu sisi menjadi ancaman bagi banyak orang, baik itu secara pribadi, ya, dalam arti banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan income, pemasukan, banyak orang menjadi pengangguran, itu ancaman pribadi ya. Tetapi juga semuanya itu mengakibatkan, ya, bisa juga mengancam kehidupan keluarga. Ini eksesnya gitu ya. Tetapi di balik pandemi itu, ancaman itu ada hikmah positifnya. Ya. Ketika orang kehilangan pekerjaan, nganggur, akibat positifnya apa? Dia punya waktu untuk keluarga, ya, untuk berjumpa dengan anggota keluarga, untuk berkumpul dengan keluarga. Ketika orang mengalami sungguh-sungguh keterpurukan karena pandemi, lalu nganggur, maka orang pada akhirnya juga disadarkan. Seringkali gitu ya. Lalu ingat Tuhannya lagi. Gitu ya, wah ini saya sendiri nggak bisa nih menghadapi ini, maka
saya perlu bantuan Tuhan. Walaupun awalnya seperti itu, tapi paling tidak orang menjadi ingat lagi akan Tuhannya, gitu ya. Maka dia menjadi berdoa sebagai pribadi. Lalu sebagai keluarga, karena itu menjadi ancaman keluarga juga, ya. Beberapa pengalaman OMK dari Belimbing, dari mana lagi, ya, kesannya hampir sama. Justru dengan pandemi ini, ya, OMK diingatkan akan Tuhannya, gitu ya. Lalu mencoba untuk berbicara dengan Tuhan. Nah, menggunakan waktu yang kosong itu untuk membaca Alkitab lah, ya, untuk berdoa bersama dengan keluarga lah. Nah, ini percik-percik aktivitas hidup beriman yang saya yakin mengembalikan harmonisasi hidup sebagai suami istri, sebagai keluarga yang mungkin selama ini tergerus oleh kesibukan masing-masing. Walaupun kesibukan itu juga didasari oleh keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga. Saya yakin kalau Bapak Ibu bekerja, tentu semuanya itu didasari, dimotivasi oleh keinginan, aku ingin memberikan yang terbaik bagi keluargaku dengan pekerjaanku, dengan bekerja segiat-giatnya. Tapi tanpa disadari juga, waktu habis tercurah untuk semuanya itu justru hal-hal yang sangat dibutuhkan, mungkin sapaan-sapaan sederhana, yang sebenarnya bisa menjaga keharmonisan keluarga itu malah terabaikan. Nah, ini faktor atau hal-hal positif yang bisa kita temukan di sana. Lalu juga karena ada ancaman, lalu ada keterpurukan. Nah, seringkali kan orang menjadi bisa saja menjadi bertengkar, saling menuntut, kurang ini, kurang itu. Lalu kamu nggak bisa begini, kamu nggak bisa begitu. Tetapi dengan semuanya itu orang juga pada akhirnya diingatkan kembali, kami ini telah berjanji dalam suka dan duka. Maka dalam situasi sulit itu orang disadarkan, loh, saya harus menerima suami saya, istri saya dalam situasi ini apa adanya, menerima apa adanya, juga dengan kesulitan-kesulitan yang sedang dialami. Nah, juga kembali diingatkan untuk menghargai pasangan hidupnya, ya. Siapapun dia, seperti apapun dia, seperti sekarang ini mungkin lagi terpuruk, bahkan mungkin lagi hancur, dia adalah pasangan hidup saya, yang kepadanya aku mengasihi, yang kepadanya aku telah berjanji untuk hidup dalam suka dan duka sebagai ungkapan kasih. Ini hal-hal yang malah indah, ya, ketika justru terjadi pandemi ini yang mengancam diri kita sebagai pribadi, tetapi juga sebagai sebuah keluarga. Ini. Oke, baik, terima kasih Romo. Bapak Ibu yang ada di rumah dan di studio, sebelum kita lanjutkan sharing selanjutnya atau lebih lanjut kita dalami dari materi pada sore hari ini, kita akan break terlebih dahulu. Kita akan mendengarkan musik kulintang yang akan dibawakan kelompok bidang kesaksian. Waktu dan kesempatan saya berikan. God
melanjutkan pertemuan pada malam hari ini yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Romo berkaitan dengan pandemi itu bisa menjadi ancaman dan peluang, ya. Cuma bagaimana itu ditangkap oleh keluarga-keluarga Anda dan juga pada keluarga pada umumnya. Pak Sur dan Bu Sur, saya tahu bahwa Pak Sur dan Bu Sur sekarang ini kedua-duanya sudah pensiun, ya. Tentu saja dari sisi pendapatan, sorry, ini tidak masuk di ranah keluarga, tetapi paling tidak tentu saja akan berbeda. Ketika kita dulu pernah masih bekerja, tentu saja pendapatannya berbeda, ya kan, dengan yang sudah pensiun. Nah, bagaimana ini menurut Bapak Ibu berpengaruh enggak terhadap kehidupan keluarga? Lebih-lebih berkaitan dengan bagaimana keluarga ini tetap utuh, bagaimana keluarga ini tetap kokoh, bagaimana keluarga ini tetap harmoni. Monggo. Terima kasih, Pak. Benar sekali apa yang tadi disampaikan oleh Romo Joko bahwa adanya pandemi ini menggelisahkan kami. Tapi saya sedikit meralat apa yang disampaikan Pak Petrus, Pak. Pada saat pandemi datang, istri saya masih belum pensiun, Pak. Dia masih ada bekerja, masih ada gaji, masih ada tunjangan, Pak. Nah, begitu masuk pandemi, yang biasanya ada tunjangan transport, tunjangan lauk-lauk, tidak ada. Nah, itu kan ada nilainya sebetulnya. Nah, tetapi istri saya baik, Pak. Nah, apa yang ada, pendapatan yang ada dari saya, dari ibunya sendiri, dikelola dengan baik. Nah, kalau biasanya sebelum pandemi itu, ya nun sewu, biasanya sore hari itu mampir ke warung, Pak, belanja untuk bawa pulang makan bersama gitu. Nah, adanya pandemi tidak. Nah, dia masak sendiri kan gitu, Pak. Blessingnya di situ untuk kami semua. Nah, kemudian yang lain, yang lain itu adalah anugerah-anugerah yang lain, ya, yang tersembunyi di balik pandemi itu. Kami sekarang, ya sejak ada pandemi bulan Maret itu, paroki atau paroki-paroki yang lain di Jawa terutama, itu kan juga menyediakan siaran misa online gitu. Nah, kami berempat, karena anak saya yang satu itu ikut IB gitu. Nah, misa online bersama. Kesepakatan waktu kita mau ikut yang mana itu, Pak. Nah, ketika sudah sepakat, maka Bu Endang yang menyiapkan ya altar keluarga itu, Pak. Meja di dalam kamar sendiri, kemudian Bu Endang menyiapkan salibnya, lilin dan sebagainya. Itu bagi kami adalah anugerah yang tersembunyi ketika ada pandemi datang. Nah, itu untuk misa kan berkumpul, anugerahnya kan di situ. Sebelumnya kan tidak. Saya dengan Bu Endang pergi ke gereja, anak-anak naik sepeda motor berangkat sendiri. Ketika ada pandemi bersama-sama misa bareng. Nah, mulai dari awal jangan ibu-ibunya ini wanti-wanti betul, Pak. Ayo, ojo telat. Nah, padahal di rumah loh, Pak, ya. Ojo telat lah, seperti itu. Betul. Itu kalau tentang misanya, Pak. Ada juga hal positifnya. Ketika sudah podo-podo di rumah itu tadi, walaupun belum menjadi Bu Endang ya. Kita sudah di rumah karena pandemi, ada waktu bersama untuk berdoa. Siang hari terutama itu, jam 12 itu. Jam 12 kurang 5 antara kami itu saling mengingatkan. Ayo, Angelus. Nah, ini waktunya doa Angelus. Nah, ya itu tadi, kalau nggak hafal ya buka puji syukur, kalau sudah hafal ya sudah hafalan ya sudah gitu. Maka kami berdoa bersama sekitar jam 12. Kemudian kita punya intensi apa pada hari ini gitu. Intensinya itu berubah-ubah. Pada awalnya ya kami mohon kesehatan. Kemudian kami mohon agar anak sulung ini bisa lulus dan mendapatkan pekerjaan. Terus tambah lagi kalau misalnya ada warga lingkungan yang sakit, yang minta tolong di WA itu, WA grup itu lingkungan itu, ini sedang sakit, mohon didoakan. Kami isi juga di situ. Ya. Itu kami ada walaupun ada tantangan, ada kegelisahan di masa pandemi, tapi kami juga menemukan blessing-nya tadi. Ya. Oke, terima kasih Pak Sur, luar biasa ya, luar biasa.
itulah pengalaman yang indah. Ya. Sekali lagi saya katakan setiap keluarga itu pasti mempunyai trik, mempunyai tip bagaimana supaya hidup keluarga itu tetap terjaga. Ya. Dan Pak Sur sudah menyampaikan sharingnya yang luar biasa. Bu Sur, berkaitan dengan kehidupan sosial, bagaimanapun juga keluarga Katolik itu juga diajak menjadi sakramen tadi, ya kan, tanda dan keselamatan. Berkaitan dengan kondisi pandemi ini, ada enggak pengaruhnya dalam kehidupan sosial masyarakat? Ya, menurut saya tidak terlalu terpengaruh dengan itu ya, karena tetap kami masih bisa melakukan kegiatan sosial walaupun hanya lewat di rumah ya, lewat doa, lewat ini. Tapi juga ketika pandemi kami memikirkan warga atau umat yang memang tadi yang Romo sampaikan, dampak dari pekerjaan yang tidak dihentikan atau pengurangan penghasilan dan lain-lain. Kemudian kami membuat ajak-ajakan dengan teman-teman, dengan warga umat yang bisa mengumpulkan ini, kemudian kami membagikan kepada mereka. Itu bentuk yang kami lakukan. Juga terhadap anak-anak mahasiswa yang ada di sekitar kami. Mereka jauh dari orang tua karena tidak bisa pulang. Lalu kami juga itu tadi mengumpulkan beberapa dari warga, kemudian juga dari beberapa teman yang peduli dengan mereka, kemudian kami kumpulkan, kami bagi, juga melibatkan anak-anak itu sendiri. Dengan tetangga pun juga begitu, ketika ada yang menyampaikan terkena COVID gitu, lalu kami mencoba membantu dengan yang kami punya, dengan memberikan bahan itu. Juga mengajak anak-anak untuk ikut berpartisipasi, itu yang menurut saya kegiatan sosial tetap bisa jalan walaupun situasi semacam ini. Oke, baik, terima kasih Bu Sur. Jadi meskipun ada pergeseran berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat ya, peran keluarga masih tetap dijalankan ya. Dengan cara yang tentu saja harus melihat kondisi situasi yang sekarang ini berlaku. Oke Pak, baik Bu Sur. Bu Sur, berkaitan dengan manajemen keuangan Bu Sur. Ini yang seringkali menjadi permasalahan di dalam keluarga ya. Ibu itu kan manajemen keuangan keluarga. Ya. Tadi saya sudah sampaikan dua-duanya sudah pensiun. Saya pun juga sebentar lagi juga pensiun. Ya. Sebentar lagi juga pensiun. Tentu saja juga akan mengalami hal yang sama ya, Apalagi anak-anak sudah bekerja semuanya ya. Tiga-tiganya sudah bekerja toh? Ya. Ya, sudah bekerja. Apakah pernah pada suatu saat ya enggak tahulah dalam hal waktu lalu kemudian kesempatan ngobrol bersama berkaitan dengan bagaimana keluarga itu dimanage dengan sebaik-baiknya dengan kondisi keuangan orang tua. Kalau sebenarnya kan orang tua kan, apakah juga akan melibatkan anak-anak untuk diajak bicara berkaitan dengan manajemen di keluarga ini? Ya. Dari kami itu memang ya berkurang ya, tetapi kami tetap harus mensyukuri apa yang kami dapat dengan pensiunan, dengan dari Pak Sur dan saya itu sedapat mungkin itu tidak ngerepoti anak, itu prinsip kami. Tetapi tidak berarti lalu misalnya ada sesuatu yang mungkin melibatkan mereka, misalnya contoh wifi itu kan dibutuhkan. Terserah kalian bagaimana mengaturnya, jadi tidak saya dikte. Kemudian juga misalnya ada sesuatu yang memang butuh bantuan mereka saja omong. Ini loh yang berkaitan dengan kegiatan sosial biasanya ini. Tapi terus terang kami tidak meminta mereka untuk ambil bagian dalam ini. Pokoknya yang ada. Tapi memang saya menyampaikan, ya sudah kita sekarang kan keadaannya seperti ini ya, terima yang dimasak ibu itu, dan puji Tuhan mereka semua bisa menikmati itu loh, walaupun sederhana, tidak seperti dulu.
Bukan dari warung ke warung. Oh, sebelumnya dari warung ke warung Iya. ya. Sekarang dari Pulangnya dapur sore, ya. iya. Sekarang utek di dapur terus. Oke, luar biasa, luar biasa. Dan tambah ini pinter loh Pak sekarang. Iya. Pengalaman yang luar biasa. Iya, Oke, baik. tambah pinter Dan itu masak. menarik, itu bisa dicontoh keluarga-keluarga yang hadir yang pada malam hari ini menyaksikan kita bersama. Jadi ada begitu banyak tip yang mungkin salah satunya seperti itu, ya. Karena setiap keluarga punya karakter sendiri-sendiri, maka juga harus ditemukan di dalam keluarga itu. Baik, Son, Anda sebagai anak, ya, sebagai anak, tentu saja kondisi seperti ini, orang tua mengalami, ya mungkin dalam sisi kalau bicara soal keuangan, pendapatan, tentu saja hampir semua berdampak, ya, berdampak. Sebagai anak, supaya tidak menjadi beban bagi orang tua, kira-kira apa yang bisa Anda buat kondisi seperti ini? Baik, saya langsung jawab. Untuk masa seperti ini ya, selebihnya itu kita saling dari diri kita sendiri yang mengerti gimana untuk ekonomi orang tua. Apakah ekonomi orang tua kan pada masa pandemi seperti ini nggak mungkin semakin naik, malah semakin berkurang, dan juga tekanan kerja kedua orang tua juga mungkin lebih ditekankan. Nah, sebagai kalau saya sendiri salah satu mahasiswa perantau, jadi ya kalau saya itu diberikan jatah uang bulanan. Nah, bagaimana cara saya untuk menahan, untuk merem dana yang keuangan yang orang tua saya kasih. Nah, itu kalau misalkan per bulannya cuma dikasih 1 juta. Nah, itu dari saya sendiri. Bagaimana caranya biar uang 1 juta ini bisa bertahan sampai 1 bulan, sampai nunggu kiriman datang lagi. Nah, itu menghemat-hemat lah, misalkan beli yang keperluan yang memang dibutuhkan seperti sembako gitu ya Bu Romo. Nah, dan juga untuk kita senang-senang itu sebaiknya, kalau menurut saya bisa saya kurangi, diatasi sendiri. Mungkin itu aja. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, ini untuk orang-orang muda. Untuk orang-orang muda seringkali biasanya itu menuntut dan menuntut, ya, tidak tahu kesulitan orang tua. Dan ini adalah mungkin kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi pandemi ini juga akan memberikan refleksi bagi kita semua tanpa kecuali, termasuk juga anak-anak, ya, termasuk juga orang muda, ya, dipanggil untuk juga melihat kesulitan orang tua, ya, kesulitan orang tua. Apa yang bisa Anda buat, apa yang bisa Anda kerjakan, Anda yang bisa lakukan, maka lakukanlah itu, sehingga keutuhan keluarga itu tetap terjaga dengan baik. Harmonisasi keluarga juga akan tetap kita jaga dengan baik. Pak Sur, salah satu hal yang tidak bisa kita lupakan adalah bagaimana keluarga itu bisa kokoh, dan salah satunya adalah tadi disampaikan adalah berkaitan dengan hidup spiritualitas, ya, spiritualitas. Apakah dalam masa pandemi ini ada pergeseran enggak hidup spiritualitas yang Bapak Ibu Sur alami, rasakan, sehingga harmonisasi keluarga itu tetap terjaga dengan baik? Agar tetap kokoh, kita harus mempunyai dasar yang tepat. Dasar yang tepat bagi saya adalah kasih Tuhan itu sendiri. Kasih Tuhan yang ada pada kami sekeluarga, yang dianugerahkan Tuhan kepada kami sekeluarga. Nah, apakah ada pergeseran? Ada pergeseran, tapi pergeserannya justru ke arah yang positif. Kalau ya tadi saya sampaikan,
Kalau sebelumnya kami ke gereja, saya ibunya, anak-anak pergi sendiri. Ketika online kami bersama. Itu. Nah, kemudian ternyata juga pada siang hari kami bisa mengadakan doa Angelus. Kemudian kalau ada tambahan lagi Pak, nah ini setiap Kamis malam ya itu kan kami bersama dan keluarga doa rosario Pak, doa rosario setiap Kamis malam. Kami jadwalkan jam 8 malam, tapi seringkali ya Pak ya, ada anak-anak itu saya masih badminton. Badmintonnya itu di Raja Basa sana Pak. Ya saya tunggu pulang, mereka pulang jam 9, setengah 10 kami doa rosario gitu Pak. Jadi arah positifnya itu bergesernya ke arah positif gitu ya Pak. Makasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Positif ya, sebelum pandemi dan sesudah pandemi ya. Tapi mungkin berkaitan dengan pelayanan-pelayanan di gereja, apakah itu juga ada pergeseran nggak? Kalau saya mulai kepengurusan baru ini ya, boleh dikatakan banyak mundur Pak. Dulunya kan saya ketua kapel Landung Sari. Ya. Kemudian ada pergantian, saya sudah tidak lagi, berarti kan sudah tidak. Demikian juga di paroki saya juga tidak punya apa-apa gitu loh. Kayak masih ada di bidang kesaksian, tapi juga jarang tampil kalau datang kalau ada rapat itu, ya memang itu. Nah, tapi kalau Ibu Sur ini ada pergeseran juga ke arah positif. Nah, ada anugerah dari Romo Emil, dari Tuhan, dari Romo Emil. Jadikan ketua wilayah Pak. Nah, wilayah 10. Nah, ternyata tidak hanya mengkoordinir, tapi juga berpikir itu Pak. Oke, baik, terima kasih informasinya. Bu Sur, tentu saja dari sisi waktu Bu Sur ya, dari sisi waktu sekarang agak lebih luas, ya kan? Karena sudah tidak dibatasi oleh waktu ya. Kalau dulu waktu masih bekerja kita dibatasi itu, tetapi sekarang sudah tidak bisa melakukan apa saja kapan saja. Kalau boleh sharing sedikit, bagaimana ya Pak, keluarga yang Ibu layani di lingkungan Landung Sari ya, Landung Sari. Wilayah 10. Ya, wilayah 10. Menurut pengamatan saya dan kami berusaha untuk semakin melibatkan banyak. Kebetulan di tempat kami itu Sri Kandi Pak, ketua wilayahnya perempuan, ketua lingkungannya Boni perempuan, ketua MM-nya juga perempuan. Nah, Sri Kandi ini nggeretnya juga ke ibu-ibu yang lain. Yang muda-muda itu kami ajak untuk terlibat. Lalu dari ibu-ibu nanti ngajak bapak-bapak. Karena kan yang paling bisa itu kan paling sergep baik doa atau kegiatan-kegiatan itu ibu-ibu. Jadi menurut saya semakin juga maju. Lalu juga yang muda-muda sekarang mulai muncul. Nah, selain itu juga merangkul yang muda-muda baik yang asli maupun yang pendatang tadi atau anak-anak mahasiswa itu. Jadi semua dilayani, direngkuh dan ya jadi betul-betul jadi ibu, belajar untuk jadi ibu bagi mulai dari kecil sampai dengan mereka ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain. Oke, baik. Jadi ada nilai yang luar biasa yang kita temukan, kita alami, kita rasakan meskipun saat ini pandemi ya. Justru berkembang, justru berbuah banyak ya. Wilayah 10 ini termasuk umat yang guyup, yang tetap pengen terus, hanya paling beberapa bulan yang tidak bisa kumpul karena memang dibatasi. Tapi begitu ada kesempatan untuk bertemu, maka diusahakan, awalnya memang sedikit. Tetap protokol kesehatan kami berikan, tapi tetap juga mereka bisa menjaga diri dengan protokol kesehatan itu. Jadi tetap ada kegiatan. Oke, baik, terima kasih. Tadi sampaikan Pak Sur, landasannya adalah iman, ya, landasannya sumbernya di sana dari iman, ya kan? Iman itulah yang nanti akan menjadi landasan kokohnya sebuah keluarga atau sebuah kehidupan, ya kan?
apalagi akan berkembang atas dasar kasih, ya, cinta kasih yang sudah menjadi komitmen bersama di dalam keluarga. Son, pada masa seperti ini untuk apa ya, mungkin menambah, mengokohkan iman di orang muda itu apa saja yang bisa dilakukan? Baik, kalau untuk menumbuhkan rasa apa ya, keimanan untuk kaum muda itu sebenarnya kembali ke diri masing-masing ya. Bagaimana rasa kita ingin dekat dengan Tuhan, ingin selalu berada di jalannya Tuhan itu tergantung pada diri kita sendiri. Sering juga saya pas hari Minggu ngajak teman-teman biasa untuk pergi misa, itu keseringan mereka tidak mau. Untuk untuk cara agar mereka mempunyai keinginan itu, saya untuk sekarang saya berusaha ya untuk biar mereka itu semakin ingin pergi ke gereja, seperti itu. Meskipun dengan segala aturan yang ada ya, Iya, ya, dengan meskipun protokol itu kesehatan yang harus tetap dijalankan, ya. Oke, baik, terima kasih. Untuk kegiatan-kegiatan OMK untuk masa seperti ini? Untuk kegiatan OMK, puji Tuhan masih berjalan dengan baik, dan juga proker udah mulai berjalan, biarpun berjalannya itu enggak enggak seluas mungkin gitu kan. Yang penting jalan selagi kita bisa, selagi peraturan untuk protokol kesehatan itu masih diterapkan. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu pendengar keluarga yang ada di rumah dimanapun Anda berada, kita sudah bersama-sama melihat, menggeluti, mendalami, menggumuli berkaitan dengan hidup keluarga. Memang tidak gampang, ya, apalagi kondisi seperti ini. Tetapi ada satu hal yang tetap harus kita jaga, kita pegang, berkaitan dengan janji bersama, ya. Janji bersama itulah konsekuensi yang harus kita lakukan bersama, baik suka maupun duka, ya, senasib sepanggilan dengan segala cara. Oleh karena itu, tadi sudah dikatakan gereja memberikan landasan yang kokoh, yang kuat, dan itulah yang harus terus-menerus kita murnikan janji itu, ya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga itu. Maka kepada Romo, kami mohon memberikan peneguhan berkaitan dengan keluarga-keluarga dimanapun berada, baik yang ada di rumah maupun di studio yang menyaksikan acara pada malam hari ini. Monggo Romo. Ya, orang bijak mengatakan begini, dalam kehidupan ini ancaman itu diperlukan, karena kesadaran akan sebuah ancaman seringkali membuat orang sadar juga untuk bersatu, memperhatikan satu sama lain, sehingga dapat mengatasi ancaman bersama-sama. Nah, kalau saya boleh mendengarkan sharing tadi, rasanya pandemi ini yang boleh kita lihat sebagai sebuah ancaman ini, di dalamnya justru itu menjadikan kita menyadari kembali perlunya untuk saling memberi perhatian satu sama lain, perlunya untuk melepaskan ego-ego kita yang selama ini ada, lalu berpikir bersama-sama sebagai sebuah keluarga kecil untuk mengatasi suatu situasi ini dengan baik. Contoh, siapa ini tadi? Sony gitu ya. Karena pandemi lalu dia mencoba melepaskan egonya. Kalau mungkin kemarin jatah 1 juta ini bisa untuk ini macam-macam kurang gitu ya. Tapi dengan pandemi ini tahu bahwa situasi
ekonomi orang tua mungkin juga tidak selancar dulu, maka dia bilang kan, mencoba ngerem hal-hal yang tidak perlu, ya, tidak saya lakukan. Pokoknya dana ini sungguh-sungguh saya gunakan untuk hal yang mendasar, yang penting. Nah, itu kan melepaskan egonya, ya, memikirkan situasi keluarganya. Nah, ini salah satu rahmat yang bisa kita temukan, sama saja dengan sharingnya Pak Sur, Bu Sur tadi, gitu ya. Jadi pandemi ini juga, ya, membuat kita diajak untuk mempertanyakan kembali, lalu menghidupkan kembali sejauh mana sih kasih yang menjadi dasar ikatan suci itu, yang dinyatakan dengan setia dalam suka dan duka itu selama ini sungguh-sungguh dihayati, ya. Apakah hal yang indah di awal itu, yang sebelum dinyatakan dalam perkawinan itu, kalau masih pacaran itu kan, orang pacaran itu kan selalu berusaha memberikan yang terbaik gitu ya bagi calonnya. Lalu diikat dalam perkawinan, lalu dihayati, sejauh manakah itu masih terpelihara dengan baik. Seringkali karena ego kita, ya, keinginan kita masing-masing, tidak jarang kita lupa itu. Nah, dalam situasi pandemi ini kita diingatkan kembali, ya, masih adakah kasih itu? Ternyata puji Tuhan, kalau mendengarkan sharing tadi, justru situasi pandemi ini orang diingatkan kembali akan itu tadi, janji yang didasari oleh kasih itu. Ternyata justru kasih yang selama ini mungkin ya redup, lalu mungkin hambar itu ya, karena berjalan seperti biasa dengan kesibukan masing-masing, ya, pekerjaan masing-masing. Ternyata ini justru menyala kembali gitu ya. Dan ini yang penting, justru ini yang penting. Nah, lalu Pak Sur katakan tadi, ya kasih itulah yang harus kami hidupkan kembali, karena dengan kasih itu maka kehidupan keluarga yang menjadi semakin lebih baik. Harmonisasi justru ditemukan kembali justru pada saat kita merasa ada ancaman pandemi ini. Ini jadi orang melepaskan egonya, lalu orang memberi perhatian, bukan hanya untuk keluarganya tetapi juga untuk orang lain. Jadi itu yang kesan yang boleh kita tangkap. Coba lihat, dengan pandemi orang bukan hanya mencari kepentingan diri, tetapi berusaha untuk memperhatikan satu sama lain. Itu yang sangat kuat nampak, ya, dalam kebersamaan hidup ini, ya. Jadi berusaha membantu, melihat kebutuhan lalu kekurangan orang lain, bagaimana kita harus membantu. Baik itu di tingkat keluarga, suami istri, anak-anak saling melihat satu sama lain, bekerja sama di sana, ya, mengungkapkan kasih di sana, maupun kita sebagai keluarga dengan tetangga kita, orang-orang di sekitar kita. Itu yang kuat. Makanya saya katakan tadi, benar, ancaman itu seringkali di balik ancaman itu ada rahmat, ya. Justru mempersatukan, kalau membuat orang melepaskan ego, justru saling memperhatikan satu sama lain, sehingga menjadi komunitas yang tangguh. Ini yang boleh saya lihat. Maka untuk peneguhan, saya justru mengajak kembali mengingat apa yang seharusnya menjadi semangat hidup atau yang harus dihidupi, yang menjadi dasar hidup keluarga Kristiani, ikatan kasih suami istri, ya, yang tidak lain adalah kasih. Oleh karena itu, saya ingin membacakan di akhir pertemuan ini, ya, madah kasih yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam surat pertamanya kepada jemaat di Korintus. Kalau ini kita hidupi, saya percaya harmonisasi
hidup keluarga, suami istri, keluarga akan terjaga dengan baik. Saya yakin sekalipun ada di tengah-tengah pandemi, nggak tahu sampai kapan akan berakhir, keluarga-keluarga Kristiani akan tetap menjadi keluarga yang tangguh. Madah kasih 1 Korintus bab 13 ayat 1 sampai dengan 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo atas peneguhan yang sudah disampaikan kepada kita semua. Sekali lagi, kasih adalah sumber dari segala-galanya. Maka mari kesempatan yang indah bagi keluarga-keluarga untuk kembali menyalakan kasih yang sudah diikrarkan dalam perkawinan, sehingga keluarga tetap menjadi kokoh, harmonisasi juga akan terjadi. Baik, terima kasih Romo, Pak Sur, Bu Sur, Sony, terima kasih banyak atas kebersamaan pada malam hari ini. Terima kasih kepada para hadirin di rumah yang sudah menyaksikan katekesi iman pada malam hari ini. Kita akan tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa. Saya akan memimpin dengan doa, lalu kemudian berkat dari Romo.
Mari kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kepadamu Bapa atas anugerah keluarga yang telah Kau berikan kepada kami. Engkau telah mempersatukan kami dalam ikatan kasih melalui sakramen perkawinan. Semoga kami terus-menerus untuk membangun, menghidupi ikatan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari, lebih-lebih pada masa seperti ini. Berkat-Mu melimpah kepada keluarga-keluarga yang sekarang sedang mengalami ancaman bahaya berkaitan dengan pandemi. Semoga mereka kembali Kau ingatkan akan janji perkawinan yang telah mereka buat, agar mereka kembali lagi untuk menghidupi kembali janji itu, sehingga keluarga mereka tetap menjadi utuh, menjadi harmoni dan sejahtera. Bapak, kami serahkan seluruh keluarga-keluarga dimanapun mereka berada, supaya mereka selalu hidup di dalam kasih-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan Juru Selamat yang kami puji dan kami muliakan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudari sekalian senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak. Sampai jumpa pada katekese minggu depan.